Selamat malam semuanya. Di video fundamental malam hari ini, saya akan membahas saham yang aslinya tidak ada di list saya ya. Cuman ini asli saham ini juga menarik, bagus juga, bertepatan juga adanya mau bagi dividen ya, mau bagi dividen dan ya kebetulan ini di request oleh subscriber di video yang perusahaan Samudra Indonesia Tbk melihat lebih dekat. Nah, di sini Mas Kilmi komentar perihal bahas BSSR min. Oke. Kita bahas ya BSSR. BSSR dan kebetulan kalau kita cek di mana nih di IDX BSSR Baramulti Sukses Sarana. Nah, ini menyampaikan bukti iklannya akan membagikan dividen ya. Akan bagikan dividen sebesar sebesar 100 juta US dollar untuk sekian lembar. Oke, jadi kita hitung 100 juta dibagi jumlah lembarnya 2 miliar 616 juta 500 ribu. Totalnya akan mendapat sekian US dollar per lembar. Kita kalikan aja dengan kurs sekarang, anggap aja 15.000. 573 dengan harga sekarang ya, saya take di hari Selasa itu di harga berapa nih? Di harga 5125. Berarti dividen yieldnya adalah 573 dibagi 5125 kali 100%. Dividen yieldnya 11%. Jadi nanti kalau ex-date dia dibanting, teman-teman jangan kaget. Come date-nya itu di tanggal 21. Sekarang tanggal 13 saya take, berarti hari Rabu minggu depan tanggal 21. Dan hari Kamisnya ex-date, kemungkinan ini akan ARB, berarti minus 7%. Dan nanti kalau hari Jumat tanggal 23 ARB lagi, teman-teman bisa sikap. Kenapa? Karena hanya butuh, kalau 11 kan berarti hanya butuh kurang 4% lagi. Tapi kalau itu di hari Jumat ARB lagi, 2 kali ARB, berarti kan minus 14%. Sedangkan dividen yieldnya hanya 11%. Ada minus 3% atau surplus atau divisi 3%. Nah, itu bisa teman-teman melakukan ya trading jangka pendek lah. Very fast untuk kemungkinan nanti opening dibanding ARB. Kalau seperti itu ya nanti akan naik lagi. Itu konsepnya seperti itu ya. Nah, oke. Selain akan bagian dividen yang besar ya, 11% dividen yieldnya ya. Kita ulas tentang BSSR secara fundamentalnya. Sebelumnya kita kenalan dulu di mana BSSR ini didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990. Nah, berarti 32 tahun ya. 32 tahun. Terus berdasarkan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, kegiatannya di bidang pertambangan batubara, perdagangan, transportasi darat, dan industri. Oke, berkantor pusat di Geraha Baramulti, lantai 3, Jalan Surya Pranoto, nomor 2, Harmoni, Jakpus. Oke, memiliki tambang batubara dan infrastruktur terkait yang terletak di Kaltim, Indonesia. Oke, ini ada di Kaltim. Nyonya Gan Jo Hyang adalah pemegang saham pengendali utama dari kelompok usaha. Oke, Nyonya Gando Siang adalah pemegang saham pengendali atas PT Wahana Sentosa Cemerlang. Kalau kita cek di RTI, kalau dicek di RTI adalah BSSR. Bentar, saya tuh ketik dulu di HP. BSSR itu secara profile ya, pengendalinya itu Wahana Sentosa Cemerlang. Wahana Sentosa Cemerlang. Nah, Wahana Sentosa Cemerlang di ini ya pemegang utamanya tadi Nyonya Gan Jo Hyang. Gan Jo Hyang ya itu. Mungkin semoga tidak salah ya saya bacanya ya. Oke, kita ulas dari asetnya sendiri. Kasnya ini ada penurunan. Tapi tidak 50 juta dolar
penurunannya dalam 6 bulan terakhir. Penurunan paling besar itu ya persediaannya nambah, kemudian ini persediaan dalam bentuk coal ya. Kalau kita lihat ya kasnya ya, atau kita lihat dari kasnya sendiri, itu si BSSR, nah itu rekan kasnya dalam bentuk mayoritas dalam bentuk dolar, meskipun turun dia mayoritas dalam bentuk dolar. Hal ini yang saya suka ya, berarti perusahaan aware akan kondisi global seperti ini, di mana dolar yang juga lagi menguat, dan dari total 105 juta US dollar ya, juta US dollar ini 86 juta US dollar sendiri itu dalam bentuk kas dolar Amerika. Ini hal yang patut diapresiasi dan bagus ya, menurut saya suka akan hal ini. Oke, ya itu ya, dan dia ada deposito apakah tidak ya? Gak ada sih. Ini ya, setara kas rekening dolar di bank CIMB. Mungkin ini ya, 4562, soalnya ini di bawah ada tulisannya nih, jangka waktu kurang dari 3 bulan, dolar US imbal hasilnya 1%, mungkin itu ya. Oke, meskipun secara laporan dibandingkan akhir tahun kasnya turun, tapi malah mayoritas dalam bentuk dolar, which is good ya. Oke, ke persediaan, kalau kita cek dari persediaannya sendiri, kita cek persediaan. Nah, persediaan ya benar, persediaan paling banyak ada di batu bara. Dan saya tetap masih sesuai analisa saya bahwa batu bara akan tetap jaya ya, kalau sampai hanya hitungannya sampai akhir tahun, karena bentar lagi ada winter di Eropa, dan juga ada penutupan ya, penstopan dari Rusia yang menutup keran minyaknya, pasti akan membuat Eropa menjadi berpikir memutar otaknya lah ya. Tujuannya apa? Biar menyukupi kebutuhan listrik di daerah mereka. Nah, sedangkan kalau minyak dan gasnya ditutup dari Rusia, berarti mereka akan beralih salah satunya yang bisa di switch yaitu ke batu bara. Batu bara kan pilihannya bisa ke Australia, bisa ke kita di Indonesia, ya itu juga bisa sih. Bisa ke China mungkin. Nah, itu bisa jadi opportunity dari perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Indonesia gitu. Dan saya masih tetap sesuai dengan analisa saya, di mana kemungkinan batubara akan menyentuh titik peaknya itu di 2023. Tapi untuk pastinya kuartal 1, 2, 3 atau 4 saya tidak tahu gitu. Kemungkinan titik peaknya 2023. Oke, itu mungkin persediaannya bisa dimaklumi dengan bertambahnya dan berada di hal batubara ya, make sense lah. Liabilitasnya turun sangat signifikan jangka pendek, dan ini pinjaman banknya udah menurun banget ya, sebelumnya 3.600.000 sekarang 600 doang, berarti turun 1/6-nya ya. Ini bagus banget sih, turun 12 kali di bawahnya, berarti ini hal yang menarik dalam waktu hanya 6 bulan. Nah, ini harus diapresiasi. Dan juga utang dividen sebelumnya ada, sekarang sudah tidak ada, berarti sudah kelar. Bahkan pinjaman bank jangka panjangnya pun turun. Liabilitas sewa sudah tidak ada, sebelumnya ada. So far sangatlah menarik ya untuk liabilitasnya ini, adanya penurunan di sana sini, bagus banget nih. Oke, kalau dari kasnya sendiri ya, kas kita bandingkan, kasnya itu 105 kalau dibandingkan dengan hutang ya. Total hutang itu 113. 105 kalau untuk kasnya sendiri, kalau untuk nutup liabilitas jangka pendek ini udah nutup, sangatlah nutup, karena kas jangka pendek hanya 102, sedangkan kasnya mereka 105 gitu, sangatlah sudah nutup banget ya, bahkan masih sisa. Nah, ini yang menarik, bagus nih. Bisa dikatakan secara balance sheet perusahaan ini keuangannya sehat. Oke, tuh. Dari segi bisnisnya sendiri, nah ini kita lihat dari penjualannya ya.
penjualannya ini naik lebih dari 100% ya, lebih dari 100%. Kalau kita cek di note-nya penjualannya, penjualannya ada di pihak ketiga sebesar 360 juta US dollar, dan sisanya itu 64 ada di pihak berelasi. Mana pihak berelasi ini kontribusinya yang paling besar itu ada si Brooklyn Enterprise PTE itu LTD itu sebesar 45 juta US dollar ya. Selanjutnya ada Tata International Singapura dan PT Hasil Bumi Kalimantan. Ya, bahkan Brooklyn ini kenaikannya sangat signifikan ya. Sebelumnya hanya 7 juta di periode yang sama tahun lalu, terus sekarang naik ke 45 juta. Ini hal yang sangatlah bagus ya. Kalau kita cek Brooklyn Enterprise ini dari mana, teman-teman bisa cek aja, tulis aja kopi dari negara mana. Nah, terus aja seperti ini. Kemungkinan nih Brooklyn Enterprise membeli batu bara dari mitra bara. Wow, Singapura ya, Singapura, share in Singapura ya, Singapura. The Time Business Directory Company the cake company in Singapore. Ya, ini dari Singapura nih. Brooklyn ini dari Singapura. Brooklyn Enterprise ya, ini Singapura. Oke. Dibeli oleh Singapura. Terus terbesar keduanya itu ada Adani Global, itu sebesar 6% ya, sebesar 6%. Turun ya, sebelumnya 10% bahkan dari penjualan kita, dari salesnya dari BSSR. Sekarang Adani ini hanya 6% dari total sales. Oke, lanjut ke lainnya ya. Kalau kita cek beban pokoknya naik ya, make sense sih. Di saat penjualan naik, beban pokok pasti naik ya. Tapi kenaikannya tidak 100 kali lipat ya. Ini hal yang bagus ya. Hal yang bagus. Nah, ini beban umum dan administrasinya bahkan turun ya. Ini patut diapresiasi. Beban operasi lainnya pun turun ya hitungannya. Sebelumnya 141.000 US dollar, sekarang hanya 171 gitu. Turunnya sangatlah banyak ya. Pendapatan keuangannya ini juga naik, bagus. Nah, ini beban, ini kalau beban pokok pajak penghasilan ini berdasarkan sales yang itu sih. Terus oke, bagus ya, bagus, tidak ada yang itu. Kalau kita cek dari arus kas ya, arus kas dari pelanggan 401 juta, sedangkan salesnya 425 ya, make sense lah. 24 somethingnya mungkin baru sebatas akuntansi aja, uangnya belum masuk. So far so good, dan ini menarik untuk BSSR. Oke, menarik nih aktivitas investasi. Nah, ini dan ini kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi, dan ini mereka melakukan investasi ya, yaitu dalam bentuk penambahan aset tetap sama penambahan aset eksplorasi dan evaluasi. Nah, penambahan aset tetapnya apa? Nah, itu bisa dicek lebih detail sendiri ya. Tuh kalau kita cek di Stockbit ya, kita cek di Stockbit berdasarkan case statistiknya, PI sekarang tuh sangat rendah ya, 3,51. PBV-nya ada di 2,94. Nah, ini PBV-nya kurang oke. Kalau kita lihat chartnya, tadi kan chartnya juga sedang uptrend ya, uptrend banget ya. Chart bit BSSR. Nah, ini uptrend banget, bahkan ini mau all time high ya, dan pasti akan all time high.
bisa turunkan ke monthly ya, chart monthly ya. Ya ini bakal all time high kalau ini mah. Nah secara year to date, nah ini bakal all time high nih kemungkinan. Dan teman-teman bisa perhatikan Q2 nya kita bandingkan dengan 2021 naiknya 3 kali lipat sendiri ya, 3 kali lipat ya. Q1 pun juga udah, ini udah luar biasa ya, sangatlah luar biasa. Di Q2 nya ini sangat luar biasa tuh. So far kalau sekarang seperti apa ya, kalau buat trading oke aja gitu, oke aja. Tapi kalau buat invest dengan harga sekarang, harganya juga udah naik, meskipun ada potensi kenaikan lagi, tapi saya pribadi kalau buat invest agak berisiko sih, karena sektor batubara ini ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah tidak bisa penanganannya itu seperti saham-saham consumer good atau perbankan. Kenapa? Karena sektor batubara ini ya sektor musiman ya. Jadi kalau kondisi pesta pora ya pesta pora semua gitu. Tapi kondisi lesu ya bisa hancur banget perusahaan. Oke, mungkin itu. Jadi kalau buat invest, enggak dulu lah ya. Dengan sekarang kondisi yang sekarang, kalau trading oke aja gitu. Oke, mungkin itu kesimpulan dari video kali ini. Intinya BSSR ini sangatlah oke, sehat banget, dari segi bisnis juga oke, dan manajemennya oke sih. Sekilas tadi sudah membaca, oke aja perusahaan ini. Oke, mungkin itu video di kali ini tentang BSSR. Bagi teman-teman yang mau request juga bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas ya, entah itu di fundamentalnya atau bahkan technical plus fundamental. Mungkin itu, semoga bermanfaat. See you.